Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, bila kita memiliki keyakinan yang teguh bahwa Yesus adalah Tuhan, maka sebagaimana yang Ia janjikan akan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu, mari buka hati agar hidup kita terus diisi dengan firman-Nya dan tetaplah setia dalam mengiring Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah pada saat ini, di mana kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu lewat renungan pada hari ini. Tuhan, tetaplah berbicara melalui hamba-Mu agar firman yang disampaikan membawa kerohanian kami, mengalami pencerahan, semakin memahami akan karya-Mu yang sudah dilakukan untuk kami sebagai umat tebusan. Dengan demikian, melalui firman-Mu inilah kehidupan kami semakin terus dibawa untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau, di mana kehidupan kami memberikan satu buah-buah kehidupan yang menyukakan Engkau. Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema arti kebangkitan Yesus. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 11 ayat 25. Demikian firman-Nya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Berbicara tentang kebangkitan, apakah makna penting dari kebangkitan Kristus? Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu merupakan hal yang baik dan tidak perlu disangka lagi. Fakta bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati secara historis adalah pokok yang tidak dapat disangkal oleh para pakar. Akan tetapi persoalannya adalah bagaimana peristiwa itu menjadi nyata bagi kita? Jika Yesus telah mati bagi kita dan Dia telah bangkit dari antara orang mati, apakah Dia tidak akan menjadi juru selamat? Kekasih Kristus, sekalipun Yesus tidak pernah bangkit dari antara orang mati, Yesus akan tetap menjadi juru selamat kita. Dia tetap telah mati bagi dosa-dosa kita tanpa harus bangkit dari antara orang mati. Apakah Yesus harus bangkit dari kematian untuk membuktikan diri sebagai penyelamat kita? Tentu saja tidak. Kedudukannya sebagai penyelamat tidak berkurang hanya karena Yesus tidak bangkit dari kematian. Kekasih, sesungguhnya hukuman mati karena dosa-dosa itu ditimpakan kepada kita, tetapi Yesus mengambil alih tempat kita dan dihukum mati menggantikan kita. Jadi, sekalipun Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, apakah kedudukan Yesus sebagai juru selamat berkurang? Yesus tetap mengambil alih hukuman atas dosa-dosa kita dan Dia tetap menjadi juru selamat sekalipun tidak bangkit. Dia tetap juru selamat kita karena Yesus menggantikan kita. Kekasih, permasalahan tentang kebangkitan Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi menyangkut juga mengenai keselamatan. Kekasih Kristus, kebangkitan Yesus tidak sekedar menyangkut diri pribadi dari Yesus saja, tetapi setiap kita yang percaya padanya. Dalam Alkitab menjelaskan, tanpa kebangkitan Yesus, maka kita tidak mempunyai harapan pada keselamatan. Kebangkitan Yesus sungguh sangat penting bagi kita sebagai pengikutnya. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 10, "Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya." Kata hidupnya ini adalah kebangkitannya, di mana Yesus tidak lagi berada pada kematian. Kita diselamatkan bukan oleh kematiannya, kita diselamatkan oleh kebangkitannya. Dan ayat ini dengan jelas mengatakan pasti diselamatkan oleh hidupnya, bukan kematiannya. Melalui persoalan ini mungkin kita akan bertanya, bagaimana dengan kematian Yesus di kayu salib? Melalui Roma 5 ayat 10 secara jelas menyatakan tentang kematian Yesus adalah mendamaikan kita dengan Allah. Kematian Kristus menyingkirkan kesalahan akibat dosa yang menghadang di antara kita dengan Allah. Jadi dosa adalah pengganggu dan penghalang antara Allah dengan kita, dan melalui kematian Yesus sudah ditiadakan, dan itu diartikan diperdamaikan. Perdamaian yang dilakukan oleh Yesus adalah langkah awal dari keselamatan, dan keselamatan lebih luas daripada perdamaian. Perdamaian juga merupakan pengampunan dosa-dosa, di mana dosa-dosa kita diampuni. Akan tetapi itu masih belum bisa dikatakan sebagai keselamatan.
Keselamatan jauh melampaui sekedar pengampunan dosa-dosa. Sehubungan dengan arti kebangkitan Yesus ini merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh kita sebagai orang Kristen, dan jangan sampai kita gagal dalam memahaminya. Kuasa Allah dalam membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama yang menjadikan kita manusia baru. Apakah kita sudah menjadi manusia baru? Jika kita hanya mengandalkan harapan bahwa dengan mempercayai Yesus telah mati bagi kita, maka kita diselamatkan. Kekasih, bila kita memahaminya demikian, maka kita belum mencapai keselamatan dalam makna yang alkitabiah. Hidup Yesuslah yang akan menyelamatkan kita. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus harus menjadikan kita manusia baru. Jika tidak, maka kita tidak akan diselamatkan. Menjadi orang Kristen bukan sekedar persoalan reformasi atau pembentukan ulang. Kekristenan adalah masalah penciptaan ulang, masalah kebangkitan, dilahirkan kembali. Maksudnya adalah untuk menjadi orang Kristen bukan sekedar perpindahan agama atau mengalami reformasi dalam pengenalan akan agama, tetapi terjadinya reformasi moral dalam hidup setiap kita yang menerima kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kita menjadi seorang Kristen berarti Allah menjadikan diri kita sebagai manusia baru lewat kuasa kebangkitannya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3, bagaimana kita dilahirkan kembali? Bagaimana kita lahir baru? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang begitu besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Dengan cara apa kita lahir baru? Allah telah melahirkan kita kembali lewat kebangkitan Yesus Kristus. Melahirkan kita kembali berarti menjadikan kita manusia baru lewat kebangkitan kembali dari antara orang mati. Kebangkitan harus menjadi realitas di dalam kehidupan kita sekarang ini. Jika tidak, maka kita tidak akan diselamatkan di masa yang akan datang. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, kita tidak akan memiliki hidup yang baru, hidup kebangkitan, kekuatan untuk mematahkan kuasa dosa di dalam kehidupan kita ini. Menjadi seorang Kristen berarti diubah, bukan diperbaiki. Kita bukan menjadi orang Kristen yang diperbaiki, melainkan menjadi orang Kristen yang diubah. Suatu manusia baru yang punya dinamika hidup yang baru. Itulah arti kebangkitan Yesus yang semestinya kita terapkan dalam mengiring Dia. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini, di mana firman-Mu menerangkan dan membawa kami untuk lebih dalam lagi mengerti tentang arti kebangkitan-Mu. Tuhan, sungguh kami berterima kasih karena kami dicerahkan, kami terus diberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang arti kebangkitan-Mu Tuhan. Kami dibawa mengerti lewat kebangkitan-Mu, kami diselamatkan. Karena melalui kematian-Mu kami diperdamaikan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan lewat renungan hari ini. Kami ditambahkan satu pengetahuan, pengertian akan firman-Mu lebih dalam lagi. Maka dari itu Tuhan, sungguh kematian-Mu sangat berarti bagi kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami mengaku diri sebagai umat-Mu. Hendaklah kehidupan kami diubahkan. Karena melalui kebangkitan-Mu lah Engkau telah mengubahkan kehidupan kami. Bahkan kami diberi kuasa untuk dapat mematahkan kuasa dosa. Dan itu menjadi wujud hidup yang baru dalam kami mengiring Engkau. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Maka dari itu Tuhan, tuntun kami agar kami tetap setia di dalam mengiring Engkau. Mampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, ingatkan kami agar kami tetap dalam kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya
serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.